Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helwin Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai monumen atau peninggalan-peninggalan yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yakni Masjid Kuno Gunung Pujut. Masjid ini terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Masjid ini didirikan oleh salah seorang raja dari Kerajaan Pujut. Kenapa dikatakan Gunung Pujut? Karena masjid ini terletak di kawasan Kerajaan Pujut, yang dimana kerajaan tersebut berada di daerah pegunungan atau perbukitan di Pujut tersebut. Kemudian kompleks dari masjid ini dikatakan atau termasuk kompleks Kedewa, yakni tempat dilakukan atau dilaksanakan acara ritual atau adat-adat Islam, khususnya ajaran Islam Watu Telu pada waktu itu. Secara formalnya, ajaran Islam Watu Telu sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga masjid ini sering dikatakan atau diklasifikasikan sebagai monumen mati. Kemudian yang kedua, di sini ada Masjid Kuno Rembitan. Masjid ini terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Masjid ini merupakan peninggalan dari salah seorang tokoh penyebar agama Islam yang sangat tersohor pada waktu itu. Beliau sering disebut dengan istilah Wali Nyato. Kemudian yang menjadi ciri khas dari masjid ini ialah kalau untuk fondasi dan lain sebagainya itu pada umumnya masih mirip dengan masjid kuno lainnya. Akan tetapi yang membedakan di sini di atas puncak atau dari atap dari masjid ini terdapat ornamen burung kecil yang dalam bahasa Sasak itu namanya burung petu, yang diambil dari kata tutu yang artinya penghabisan. Nah, ornamen burung kecil dan arti dari burung tersebut memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempatnya. Kemudian selanjutnya ada Masjid Bayan Bele. Masjid ini terletak di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Masjid kuno ini seperti masjid kuno lainnya tidak digunakan setiap hari, akan tetapi masih tetap digunakan sampai sekarang dalam kegiatan-kegiatan besar. Contohnya Idul Fitri. Orang yang ingin mengikuti acara atau ritual yang dibuat di sini boleh saja asalkan mengikuti aturan yang sudah dibuat. Contohnya menggunakan pakaian adat pakaian adat dari khas Sasak, misalnya menggunakan dodot, sapuk dan lain sebagainya. Kemudian di masjid ini terdapat empat tiang di dalamnya yang berasal dari desa yang berbeda-beda, kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Misalnya tiang yang ini diperuntukkan untuk para khatib, kemudian tiang yang ini untuk penghulu dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian tubuh dari masjid kuno ini memiliki 3 bagian yang memiliki makna juga menurut masyarakat setempatnya. Misalnya terdiri dari 3 bagian, yakni bagian kepala, badan, dan kaki. Yang dimana bagian kepalanya itu memiliki makna kehidupan bagi dunia bagian atas, kemudian badannya itu kehidupan dunia bagian tengah, dan kakinya itu kehidupan dunia bagian bawah. Kemudian selanjutnya ada rumah adat Sembalun Bumbung, terletak di Desa
mimbarnya terdapat satu buah batu yang sudah dilindungi. Itu konon berasal dari daerah atau kawasan Irak. Kemudian di depan gedung ini terdapat satu buah gedung. Di depan makam ini terdapat satu buah gedung yang kira-kira berukuran 5 kali 7 meter yang dinamakan dengan gedung pusaka, yaitu tujuannya untuk menaruh peralatan atau peninggalan-peninggalan dari kerajaan Selaparang. Karena makam Selaparang ini seperti yang saya katakan tadi merupakan peninggalan dari kerajaan Selaparang, yang dimana makam ini merupakan tempat dimakamkannya raja-raja atau orang-orang yang ada di Selaparang. Baik, selanjutnya di sini ada makam Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sering juga kita sebut dengan istilah Maulana Syekh. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah sosok tokoh penyebar Islam di Nusa Tenggara Barat ini, bahkan sampai keluar penjuru. Makam ini dikatakan memiliki fungsi sosial, yakni untuk menarik masyarakat, entah itu yang dari dalam maupun dari luar, itu untuk berziarah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada pakaian adat Bima dan Lombok. Kalau untuk yang pakaian adat untuk yang perempuan, bajunya itu diberi nama lambung, kemudian kainnya bisa dikatakan songket dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang laki-laki, bajunya itu namanya pegon. Kemudian dari segi pemakaian ada yang menamakan dodot dan juga tamper. Kemudian ciri khas dari Lombok ialah sapu. Kemudian di sini ada kain, bisa kita bilang kain sesek. Kalau di Bima, seperti yang pernah saya lihat atau tonton, itu ada sebuah kebudayaan di sana. Kalau orang Bima itu menggunakan alat ini untuk membedakan mana wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau untuk yang belum menikah, itu menggunakannya menutupi badan, menutupi anggota kepala sampai badan. Itu hanya terlihat matanya saja, itu namanya rimpu pida. Kalau untuk yang sudah menikah, itu boleh terlihat wajahnya tapi menutupi kepala dan badan, itu namanya rimpu. Kemudian selanjutnya di sini ada bajak tanah tradisional Sasak. Seperti yang kita ketahui, dulu masih belum ada peralatan-peralatan canggih yang kita lihat seperti sekarang ini. Ini digunakan untuk menghubungkan antara kerbau yang ini dengan ini untuk membajak, atau dalam bahasa Sasaknya itu istilahnya nenggale. Kemudian lanjut ke beduk gendang bele. Gendang bele ini memang bukan termasuk peninggalan yang khas bukan berasal dari Lombok itu sendiri, akan tetapi ada yang mengatakan berasal dari Bali, kemudian Sumbawa ataupun Jawa. Akan tetapi sudah bisa kita lihat sejak dahulu gendang bele ini sudah ada di sini. Bahkan masyarakat Sasak mempercayai bahwa gendang bele ini memiliki makna seperti mereka mengatakan bahwa gendang bele ini sama halnya seperti azan. Soalnya kalau udah gendang bele ini, kalau dilihat dari cara permainannya, kalau udah gendang bele ini berbunyi, otomatis yang lain akan mengikuti. Begitu juga dengan azan. Kalau udah azan berkumandang, semuanya mengikuti. Begitu. Kemudian selanjutnya ada alam. Kalau dalam bahasa Sasak ada yang mengatakan ini sebagai alam dan lumpung. Kalau lumpung itu tidak memiliki ini. Kalau alam memiliki tempat duduk di bawahnya. Akan tetapi pada hakikatnya mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan padi. Kemudian peninggalan yang selanjutnya ada juga gerabah atau kerajinan-kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat. Itu contohnya seperti bom, untuk fungsinya untuk menyimpan air dengan jumlah yang besar. Kemudian di sini ada ceret, kalau dalam bahasa Sasanya itu untuk menyimpan air minum agar tetap dingin. Kemudian di sini ada tebola. Tebola ini tidak terlepas dari dulang. Dulang itu adalah sebuah nampan yang diperuntukkan untuk menaruh makanan. Kemudian tebola ini untuk menutupnya. Kalau sekarang diistilahkan sebagai ngandang dulang. Kemudian selanjutnya ada kerotok sapi. Kerotok sapi ini memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai penanda ini tuh sapi milik siapa dan siapa gitu, dan menunjukkan atau memberikan makna, memberikan fungsi juga untuk sebagai keamanan dari kegiatan ngadas kalau dalam bahasa Sasak. Kemudian ada keris. Keris
list di sini sebagai, kalau orang dulu sebagai apa namanya? Sebagai kalau sekarang masih kita lihat sekarang itu untuk penambahan kelengkapan pakaian. Kalau orang dulu juga menggunakan ini sebagai lambang penyerahan diri, kemudian kegiatan supranatural dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.